Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita. Pokok bahasan kali ini yaitu mengatur format paragraf. Ya, di mana dalam mengatur format paragraf ini ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Di mana yang pertama akan kita pelajari yaitu mengatur perataan teks dalam paragraf. Nah, apa itu paragraf? Di dalam pokok bahasan kita, paragraf di sini yaitu segala sesuatu yang diketikkan yang diakhiri dengan menekan tombol enter. Ya, paragraf bisa berupa kata atau kalimat, judul, baris kosong antar paragraf, atau suatu kata atau kalimat yang disusun yang memiliki suatu pemikiran yang sama. Itu bisa dikategorikan sebagai paragraf dalam pembelajaran kita. Nah, di dalam memformat suatu paragraf, ada dua cara yang akan kita gunakan, yaitu cara yang pertama, yaitu dengan memblok atau menyeleksi atau menyorot paragraf yang akan diformat. Nah, kemudian melakukan formatting. Cara yang kedua, yaitu dengan menempatkan titik sisip atau kursor pada awal paragraf, kemudian melakukan formatting. Nah, setelah dilakukan format, maka semua ketikan kita akan mengikuti format yang kita buat pada titik sisip atau pada awal pengetikan. Ya, setelah mempelajari pokok bahasan ini, teman-teman diharapkan dapat menguasai cara mengatur format perataan pada paragraf. Hal ini sangat berguna bagi teman-teman yang bekerja dalam sebuah kantor atau perusahaan, di mana akan dihadapkan terus dengan suatu naskah yang harus diformat sebelum dicetak. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan materi kita, yaitu mengatur perataan teks dalam paragraf. Pengaturan teks dalam paragraf dapat dilakukan dengan 4 macam perataan, yaitu perataan kiri atau left align, perataan kanan atau right align, perataan tengah atau center, dan perataan kiri dan kanan atau justify. Baik, untuk melakukan format perataan paragraf, kita bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka dulu program Microsoft Word tentunya. Kita ambil blank dokumen. Nah, ini sudah ada dokumen kosong. Ya, tadi ada dua cara untuk melakukan format paragraf. Ya, cara yang kedua yaitu dengan melakukan formatting pada titik sisip, pada lokasi titik sisip awal paragraf. Nah, langkah-langkah untuk melakukan format perataan pada paragraf yaitu yang pertama, tempatkan titik sisip atau kursor pada awal paragraf. Ini sudah. Yang kedua, pada tab home. Di sini ada tab home. Nah, kita lihat pada grup paragraf. Kita lihat pada grup paragraf. Di sini ada 4 macam align. Ya, ini adalah align left. Bisa digunakan juga tombol kombinasi Ctrl L. Kemudian yang kedua, center. Bisa digunakan Ctrl E. Yang ketiga, align right. Bisa digunakan Ctrl R. Atau justify atau rata kiri kanan. Bisa menggunakan Ctrl J. Baik, misalnya kita akan membuat suatu judul dengan menekan tombol center. Saya tekan center, maka secara otomatis kursor atau titik sisip akan berada di tengah. Nah, kita tinggal mengetikkan. Nah, saya ambil contoh. Ya, itu akan berada di tengah. Nah, pada saat kita enter, Pancasila ini dianggap satu paragraf. Nah, sepanjang kita mengenter, maka format center akan terus mengikuti format yang kita buat sebelumnya. Misalnya kita tulis, ya, itu akan tetap berada di tengah setelah kita enter. Nah, kemudian kita contohkan bagaimana sila kedua ini berada di sisi kanan.
Nah, coba kita klik ini, ya, align right atau Ctrl R, ya, maka nomor 2 ini akan berada di sebelah kanan. Saya coba ketikkan. Nah, maka sila kedua ini akan berada di sebelah kanan, rata kanan. Pada saat saya enter, maka titik sisip atau kursor akan mengikuti rata kanan, karena itu adalah format perataan yang terakhir dilakukan. Nah, bagaimana kalau saya ingin memberikan dia format rata kiri? Saya bisa ketikkan dulu, bisa juga langsung diarahkan ke kiri. Saya ketikkan Persatuan Indonesia. Dia masih mengikuti format yang ada di sila kedua, yaitu format right. Sekarang, bagaimana cara untuk menyimpan di kiri? Ya, pada saat kursor masih berada di paragraf Persatuan Indonesia ini, kita bisa langsung klik kiri, align left atau Ctrl L, ya. Maka itu akan berpindah ke kiri. Nah, kemudian kita ambil contoh yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin Nah, untuk yang keempat, sila keempat ini, saya akan berlakukan format justify atau Ctrl J. Saya tekan Ctrl J atau saya tekan ini justify. Ya, justify. Ya, maka secara otomatis ini akan rata kiri dan kanan. Ya. Format rata kiri dan rata kanan itu akan sangat kelihatan pada saat suatu paragraf berisi beberapa kalimat. Ya, selain menggunakan cara di atas, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu ya, yang pertama kita ke tab home, kemudian pada paragraf, pada grup paragraf di sini ada ya, ada paragraf setting, silakan diklik. Ya, maka akan muncul kotak dialog paragraf. Nah, di sini tertera ada bagian general alignment. Di sini ada beberapa macam, ya, left, center, right, dan justify. Nah, pada saat kita mengklikkan center, preview atau contoh ditampilkan di sini. Ya, misalnya saya pilih right, maka teks akan rata di kanan. Itu akan muncul preview bahwa pilihan alignment yang kita pakai itu tampilannya akan seperti ini. Oke. Dan di sini masih banyak bagian-bagian yang bisa dipelajari, dan itu akan dipelajari pada bagian-bagian selanjutnya. Oke teman-teman, saya kira cukup pembahasan kita kali ini tentang mengatur perataan teks dalam paragraf. Saya harapkan teman-teman dapat mempelajari, dapat mengulang-ulang kembali materi yang kita pelajari kali ini agar lebih lancar dan lebih mudah dalam mengaplikasikan fasilitas-fasilitas yang ada pada pokok bahasan ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.